Baik pemirsa, kita kembali lagi lanjutkan perbincangan. Kali ini kita mendengarkan bagaimana sorotan mengenai kenaikan harga tiket ini dari sudut pandang masyarakat juga sudah sempat kita sampaikan tadi ke hadapan pemirsa. Dari sudut pandang pengusaha busnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi. Tapi dari penilaian YLKI pasti punya pandangan tersendiri mengenai hal ini. Silakan Pak Tulus. Dalam konteks mudik lebaran ini ada beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan perusahaan PO Bus ataupun moda transportasi yang lain. Nah, di dalam perusahaan PO Bus ada 3 hal yang tadi siang saya membuat rilis ke teman-teman media. Pertama, bahwa pemerintah memang harus secara ketat mengawasi soal adanya potensi pelanggaran ketentuan tarif batas atas, ya. Karena di dalam mudik lebaran ini pasti semua moda transportasi itu akan menggunakan tarif batas atas. Jadi yang harus diawasi pemerintah adalah jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan batas atas di dalam baik itu PO Bus maupun maskapai udara. Karena potensinya akan terjadi pelanggaran besar dan itulah perlu pengawasan yang ketat dari regulator dalam di Kementerian Perhubungan ataupun juga pemerintah daerah. Kedua, juga adanya standar pelayanan minimal, ya, jangan sampai kemudian di peak season ini kemudian para perusahaan bis menurunkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Dan ketiga, ingin menyangkut keselamatan di dalam musim lebaran ini karena permintaan tinggi, demand tinggi. Saya mencermati beberapa tahun sebelumnya banyak bis odong-odong yang dikeluarkan dari pool dan kemudian untuk menarik penumpang, padahal bis itu tidak layak jalan, ya, tidak mengantongi sertifikasi jalan. Lagi-lagi ini pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan masyarakat jangan sampai menggunakan bis yang tidak punya sertifikasi atau tidak layak jalan, dan salah satu caranya adalah jangan naik bis dari di luar terminal. Karena kalau di luar terminal itu potensi untuk terjadinya bis odong-odong yang berjalan itu lebih besar dibanding bis yang keluar dari terminal yang resmi. Kira-kira itu gambarannya. Jadi yang terpenting adalah di dalam bis yang non ekonomi itu adalah ketentuan batas atas yang harus dijaga oleh pemerintah, dan yang bis ekonomi adalah resiko terjadi kenaikan yang lebih besar karena dinaikkan secara sepihak oleh operator angkutan. Baik. Kira-kira gitu, Mbak. Baik Pak Tulus.